صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. قد فديا جيرة العالمين يا أهيل الجود يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان حرم الإحسان حرم الإحسان والحسن. يا
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الدوري هم أمان الأرض فالذاكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبتي جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عتبتي جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفتي جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عطفتي جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa min Sabang ila Merauke Indonesia porak-poranda bi virus corona fa insyaallah bijami'i du'ai ulama Indonesia la'alla baldatan thayyibatan wa rabban ghafura amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kami takdimi beliau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai. Yang sama-sama kami muliakan beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat selaku pengisi Mau'idhah Hasanah pada acara malam hari ini. Yang sama-sama kami hormati beliau Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan. Yang sama-sama kami hormati beliau Kepala Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng Bapak Ustadz Iskandar SHI. Dan yang sama-sama kami hormati beliau Wakil Kepala Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng Bapak Ustadz Slamet Habib beserta seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa hormat kami. Yang sama-sama kami hormati para pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini secara online. Yang kami sayangi dan banggakan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua dan tak kalah pentingnya, sholawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinu Islam. Malam itu langit tampak begitu cerah, bintang-bintang bersinar begitu terang. Pada saat itu arsy berguncang karena bahagia dan para malaikat pun bertasbih. Ketika itu api abadi kaum Majusi padam seketika dan air Zam-Zam menyumber begitu derasnya. Saat itu adalah momen-momen yang paling dinantikan oleh seluruh umat beragama, yang kedatangannya telah diramalkan oleh kitab-kitab agama. Sesosok yang akan menjadi pemimpin agung bagi seluruh dunia, seorang yang akan menyempurnakan agama-agama yang telah ada. Sesosok suri tauladan yang cahayanya takkan pernah padam, yang dalam kitab Zardus disebut Asfat Ereta, yang oleh Yohanes Sang Pembaptis dipuji begitu mulia, yang oleh Sang Maha Maya Buddha dipanggil Maitreya, dan oleh umat Nasrani dikenal dengan Himada.
Beliaulah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku pembawa acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi. Adapun acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Acara inti atau memasuki acara keempat yakni mau'idatul hasanah. Dan acara yang kelima yakni doa. Ditutup dengan acara yang keenam yakni penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Harapan agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Quran adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, yang membacanya adalah berpahala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Ananda Fadlillah Syakban Nugraha kepada yang bersangkutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepadanya diucapkan terima kasih. Dilanjut dengan acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yakni dari Kepala Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng kepada beliau Bapak Ustadz Iskandar SAI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, bunyai, wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng Al Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta ibu nyai, seluruh zuriyah Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Al Mukarram, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan, Bapak Wakil Kepala Pondok Putra Bapak Slamet Habib, dan seluruh pengurus, para pembina, dan tak lupa kepada adik-adik, teman-teman santri sekalian, dan juga kepada seluruh pemirsa menyaksikan acara Maulid Nabi ini melalui saluran meeting Zoom atau saluran di streaming. Rahimakumullah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Pertama, tentunya kita sangat bersyukur pada malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena di tahun kemarin dan tahun sebelumnya kita belum bisa melaksanakan ini secara tatap muka, secara langsung, hanya dengan peringatan-peringatan yang sifatnya virtual. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan ini. Mudah-mudahan kita semua selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya nanti syafaat dari beliau yang kita harapkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, para santri sekalian yang saya hormati, tidak panjang dan tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di bulan ini dan bulan depan, di samping kita memperingati Maulid Nabi, alhamdulillah bulan Oktober dan bulan November ada peristiwa besar yang ada di bangsa ini, di Indonesia ini, yakni peristiwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang dikumandangkan dari pesantren Tebu Ireng pada tahun ini, bulan ini dan bulan depan, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bagaimana kita merefleksikan terkait dengan resolusi jihad.
mulai nanti hari Jumat besok kita akan mengadakan apel bersama hari santri, kemudian malamnya dilanjutkan dengan pembukaan HSN dari Tebu Ireng, dan banyak agenda-agenda lain yang nanti kawan-kawan santri bisa melihat di pengumuman baik di pondok maupun di sekolah. Untuk itu kami mohon partisipasi semua para santri untuk bisa mensukseskan acara ini. Karena apa? Resolusi jihad ini di samping adalah memang fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan tentunya kita selaku santrinya terus bisa meneruskan perjuangan beliau. Di malam hari ini Maulid Nabi di tahun 2021, alhamdulillah seluruh santri sudah kembali semua ke Tebu Ireng dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua, seluruh santri, seluruh asatid, dan seluruh yang ada di Tebu Ireng ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikianlah sambutan dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dilanjut dengan sambutan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridiyatin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Junaidi, yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan, Kepala Pondok Ustadz Iskandar, Wakil Kepala Pondok Ustadz Habib, para asatid, para santri sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu, kita bisa bertatap muka, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ini dalam rangka untuk merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah masuk tanggal 12 Rabiul Awal, tepat hari lahir beliau 12 Rabiul Awal. Tanggal mulai dari masuk maghrib itu tanggal Komariah itu mulai dihitung. Jadi maghrib udah mulai dihitung untuk tanggal berikutnya, sehingga sekarang ini sudah masuk tanggal 12 Rabiul Awal.
tepat hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi panutan kita. Beliaulah yang menyampaikan semua perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada manusia. Beliaulah yang menyampaikan berita-berita gembira, dan beliaulah juga yang menyampaikan semua ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Kita patut bersyukur, kita patut memuji pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu yang begitu sempurna, hanya ilmu yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Tidak ada satupun kitab yang begitu sempurna seperti kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan semua ilmu-ilmu yang diturunkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan kepada kita wajib kita ikutin. Dan sekarang kita pun juga diwajibkan untuk mencintai beliau. Jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan kecintaan kita kepada beliau? Salah satunya adalah memperingati hari kelahiran beliau. Nah, ini pada malam hari ini termasuk salah satu bagaimana kita mengekspresikan kecintaan kita kepada beliau. Bagaimana kita menyampaikan kepada beliau, bagaimana caranya kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah juga kita bersolawat kepada beliau, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking cintanya, tadi sholawatnya kenceng-kenceng, sekarang tambah lama tambah pelan. Tapi yang kenceng pun gitu juga. Kita pada saat kita bersolawat, kita pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membayangkan pada malam hari ini beliau itu ada di antara kita. Beliau hadir di hadapan kita. Kita merasakan bahwa kita bersolawat, kita memperingati hari kelahirannya, beliau hadir di tengah-tengah kita. Nah, makanya kemudian kita bersolawatnya itu nadanya juga nada dengan penuh kecintaan. Dari hati yang penuh cinta disampaikan kepada Rasulullah. Bagaimana kita bersolawat, saking cintanya ini solawatnya sampai kenceng sekali. Nah, jadi solawat yang terbaik adalah solawat yang keluar dari hati, bahwa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seakan-akan beliau itu hadir di hadapan kita. Dan memang
beliau sedang hadir di antara kita. Jadi apa yang harus kita lakukan selain kita mencintai beliau, selain kita mengikuti apa yang diajarkan, meninggalkan apa yang dilarang, perintah-perintahnya kita laksanakan. Nah, sekarang kita di sini termasuk salah satunya adalah kita mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sahabat kemudian diajarkan kepada para tabi'in sampai kepada ulama-ulama, sampailah kepada Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng ini. Nah, makanya kemudian sampean semuanya kita sama-sama kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang menjadikan warisan para nabi. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari yang ada sekarang ini termasuk salah satunya adalah kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari apa kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian bagaimana kita ketaatan kita kepada Rasulullah, kemudian bagaimana kita selalu berpikir, kita selalu bersalawat kepada beliau. Nah, ini mudah-mudahan itu menjadikan semangat, menjadi motivasi para santri semuanya untuk lebih rajin untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Nah, mudah-mudahan saya pesannya ya kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Salah satunya adalah belajar syariat, di mana kalau orang yang paham syariat akan benar untuk beriman. Apabila imannya benar akan baik untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau tauhidnya benar itu kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nanti di sananya di akhiratnya akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan dari saya, tidak panjang, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi semua para santri. Dan nanti kita sama-sama dengarkan mauidhah hasanah dari Kiai Haji Junaidi. Mudah-mudahan ini menambah lagi semangat untuk belajar di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Saya akhiri dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sebelum memasuki acara inti yakni mau'idatul hasanah, alangkah indahnya kita mengawalinya dengan mahallul qiyam agar kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara ini. Kepada Kubah Ireng yang bertugas kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله أنت ستار المساوي ومبين العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات الوداع
Kepada Kubairang yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Dilanjut kepada acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahibal fadilah, pengasuh kita Romo Kiai Muhammad Gus Kikin, ingkang tansah kita hormati, kita muliakan, adamullahu izzah. Kiai Syakir yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, pengurus pondok termasuk yang mendampingi Mas Habib, insyaallah segera punya putra, punya anak, tadi sudah saya tanya. Berarti sukses, berhasil ya, berhasil memproduksi generasi ya. Segenap pengurus pondok yang berbahagia dan para santri Tebu Ireng yang luar biasa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa takziman wa tasyrifan dumateng Romo Kiai Hakim, Romo Kiai Kikin untuk bersama-sama kita memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Tebu Ireng yang kita cintai ini. Anda sebagai santri Tebu Ireng harus bersyukur, beruntung bahwa kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi santri Tebu Ireng. Karena ketika orang dikehendaki Allah gelem mondok, itu artinya orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hebat. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nek Gusti Allah itu menghendaki ngersakno wong dadi wong sing apik, iku pintu masuknya adalah gelem belajar agama. Jadi kamu harus bersyukur berada di pondok pesantren yang telah melahirkan banyak ulama, melahirkan tokoh, yaitu pondok yang kita cintai, pondok pesantren Tebu Ireng. Malam hari ini saya akan berbicara tentang Kanjeng Nabi dari sisi ilmu. Nabi itu seorang ilmuwan, seorang muallim. Sehingga Allah ketika mengutus Nabi itu sesungguhnya tugasnya adalah untuk mengajarkan kehidupan ini dengan benar. Segalanya diawali dengan ilmu. Ketika Nabi diutus oleh Allah, pertama kali ayat yang disampaikan juga berkaitan dengan ilmu. Sama dengan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pun juga dengan diawali dengan ilmu. Allah berbicara tentang ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu manusia akan betul-betul mampu menjadi manusia yang sesungguhnya. Hidupnya menungso ini diciptakan oleh Allah dengan dimensi yang sangat unik.
yang sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah itu sudah selesai. Malaikat tidak punya ambisi, tidak punya keinginan. Malaikat diciptakan tanpa sebuah target dalam hidup, sudah selesai, final. Karena malaikat diciptakan la ya'sunallaha ma amaruh wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gak duwe karep, gak kepingin rabi, gak kepingin jadi penguasa juga tidak, gak kepingin duwe jabatan itu juga tidak. Diciptakan dengan standar yang tunggal, yaitu untuk melakukan tugas-tugas kebaikan yang ditugaskan oleh Allah. Begitu pula makhluk yang lain. Allah menciptakan itu sudah final, binatang diciptakan Allah itu sudah selesai. Sehingga malaikat tidak ada hisab, binatang tidak ada hisab. Karena apa? Final, hidupnya sudah selesai dalam standar yang ditetapkan oleh Allah itu. Tapi berbeda dengan manusia. Kita ini diciptakan Allah itu proses. Ada proses, segalanya itu proses. Coba Anda lihat, ketika bayi itu dilahirkan, untuk bisa berdiri itu ada proses tidak? Gak mungkin lah. Tapi kalau kucing ketika dilahirkan, wis lahirnya gatik dukun bayi, masa anak kucing terus golek bedan mau lahiran? Kan tidak ada. Kucing ketika lahir ya sudah, dia langsung berangkat, dia sudah berdiri tanpa proses. Manusia hidupnya perlu proses itu. Di tengah proses itulah yang menentukan manusia berhasil apa tidak. Tak balik mana nggih? Manusia akan berhasil sukses apa tidak ditentukan oleh kemampuan dia untuk mengikuti proses dalam kehidupan itu apa tidak. Dan proses itu adalah ilmu. Proses itu adalah ilmu. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Anda untuk pinter ya tidak bisa lah kalau tidak belajar itu. Ada sebab, ada sebab. Sebab itu ada dua kemungkinan dalam akidah itu. Ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan sebab yang adiyah. Sebab adiyah itu sebab yang terjadi secara lumrah, berdasarkan hukum alam yang berlaku secara berulang-ulang, sunnatullah. Ya contohnya kalau orang lahir, ono bapak, ono ibu. Tapi apakah Allah tidak bisa menciptakan itu? Seorang manusia tanpa ayah dan ibu bisa kalau Allah itu menghendaki. Karena sebab itu bersifat jaizun fi haqqihi ta'ala. Sesuatu yang boleh bagi Allah Ta'ala, bukan sesuatu keharusan. Kalau Allah itu menciptakan yang namanya semut, tidak bisa berbicara dalam pandangan kita. Manusia bisa berbicara itu asbabun adiyah. Kalau yang namanya padi itu tumbuh di atas tanah itu apa? Asbabun adiyah. Sesuatu yang terjadi dengan sebab yang biasa berulang-ulang. Sehingga orang menyebutnya itu biasa. Tetapi Allah punya hak untuk menciptakan sesuatu dengan asbabun ghairu adiyah. Sebab yang terjadi di luar kebiasaan. Wong nek kepengin pinter belajar itu sebabnya adiyah. Tapi Allah juga punya hak untuk menjadikan orang itu pinter melalui proses sebab yang tidak biasa. Tapi tetap ada sebabnya. Namanya sebab yang ghairu adiyah. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Makanya ini yang harus kita yakini. Kanjeng Nabi oleh Allah itu diciptakan untuk memanusiakan manusia. Kuncinya apa? Menciptakan manusia pada titik kemuliaan dengan akhlak yang sempurna. Karena begini, manusia ini dalam pertarungan hidup itu dua kemungkinan. Kalau akalnya dikalahkan oleh syahwatnya, fahuwa syarrun minal bahimah. Fa ayyuma ghalaba asyahwatu al-aqla, apabila syahwat itu mengalahkan ghalabatis syahwatu al-aqla, fahuwa syarrun minal bahimah.
Dadi wong iku nek wis akale dikalahno karo syahwate, orang itu bisa lebih buruk daripada binatang. Sebaliknya, fa ayyuma ghalabal aqlu asyahwata. Kalau akalmu mampu mematahkan terhadap syahwatmu, mampu memanage terhadap syahwatmu, fahuwa khairun minal malaika. Nah, kunci pertarungan itu di mana? Di ilmu, di ilmu, di ilmu. Makanya kamu harus pinter. Ojo sampai gak pinter. Itu bireng semuanya ada. Ada banyak kiai yang bisa ngaji kitab. Biyen saya ketika mondok itu gak ngenteni di kongkon, gak ngenteni di perintah. Saya tidak pernah mondok di mana-mana kecuali di Tebuireng. Darah saya ya murni darah Tebuireng 100%. Nah. Sama dengan kamu dulu mondok berangkat dari MI oleh ASF diantarkan, saya ingat Kiai Gus Ikin, hari Jumat saya diantarkan pas ini dulu speakernya ini di sini kamar takmir ya, kamar speaker istilah itu. Kamarnya Kiai Idris, Al-Maghfurlah Kiai Idris. Saya pas hari Jumat datang di depan Mas Ruah itu, dulu kan belum banyak kendaraan. Dari Bojonegoro ya saya diantarkan pakai mobil pickup. Saya duduk di belakang itu. Saya masih ingat betul itu. Diantarkan ke sini pas kiroah itu. Saya masih ingat yang dikiroahkan itu apa saat itu. Sama dengan kamu begini, pas mondok ya biasa nangis lah. Saya saulan nangis itu, gak tanggung-tanggung. Gara-gara nangis itu istri saya cantik. Makanya kamu yang nangisan itu beruntung lah. Insya Allah nanti istrinya cantik asal betah no pondok. Tapi yang gak nangis jangan terus besok nangis gitu ya. Saya masih ingat itu. Ya Allah diantarkan ketika itu seperti itu oleh ayah saya. Di Tebuireng itu ada segalanya. Kalau dulu karena ngaji itu ba'da sekolah gitu, sehari itu bisa 7 kali kita ngaji itu. Mari subuh ngaji, mari zuhur itu ngaji. Nanti jam 2 itu ngaji lagi, jam asar itu baca sholat itu ada ngaji, mari maghrib. Jadi mengikuti sholat. Kayak rawatib begitulah ngaji itu, rawatib. Jadi golek ngaji dewe. Dan kiai itu buka dasar. Tebuireng itu antiknya begitu. Kalau sekarang kamu kan sudah diatur, ditoto secara manajemen. Nek biren itu malah gak diatur. Jadi sing pengen ngaji akeh itu ya itu ngaji akeh, sing pengen turu ya turu wae mulai entuk pipi gede gitu ya. Mulai gede pipine tok gitu saja gitu. Ngeliwet sendiri dan semuanya itu jadi pelajaran. Saya melihat tidak ada orang yang punya kekuatan hidup memahami kehidupan itu melebihi dari orang yang lahir dari pondok pesantren. Dan itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu. Nabi itu ketika kecilnya beryatim-yatim dulu. Tidak bisa. Orang untuk menghadapi kehidupan itu kuat tanpa harus dibanting dulu itu gak iso. Nabi itu harus beryatim-yatim. Ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya. Tetapi Allah mengawal itu. Jadi Anda harus mencontoh kepada Nabi dari seluruhnya. Kehidupan yang penuh dengan fasilitas itu akan cenderung menjadikan kemanjaan dan tidak tahan bantingan. Wong nek teko pondok turunon diai ku iso. Kalau kamu sekarang kan sudah pakai dipan. Dulu saya ketika mondok dengan Pak Ye Syakir ini jangankan kok dipan, bantal saja itu bantalnya pakai bantal beras. Beras yang kita masak itu loh dari rumah. Itu juga sekaligus menjadi bantal. Ketika berasnya nanti mengempes, penderitaan sudah semakin dekat. Beras teh, yo sak bantale yo gak duwe bantal pisan. Itu penderitaan paling lengkap itu sudah itu. Kadang ngeliwet wayahe dipangan ditinggal jamaah, mudhun kok jamaah balik liwetan-liwetane wis dimanfaatkan oleh teman kita yang lain, Masya Allah rasane ya. Seperti itu. Saya ngeliatnya dulu di pojok sana itu loh, di tempat yang ada panggungnya itu dulu tempat hidup matinya santri itu ada di situ. Ya. Mati atau uripe itu ada di situ. Itu pakai kotak-kotak kecil kita beli dari pasar. Nah, itu ngeliwet di situ sudah. Saya merasa semuanya itu menjadi sebuah pelajaran. Wong nek pinter itu gampang kok. Sampean golek pinter itu gampang.
Sekolah nduwai iso pinter, kurikulum di mana saja bisa. Tapi yang tidak bisa adalah membentuk karakter kamu untuk menjadi orang yang kuat, itu hanya ada di pesantren. Hanya ada. Iku gak iso didefinisikan. Kanjeng Nabi itu dibentuk dari yatim dulu, mengembala kambing. Sehingga itu kuat, Kanjeng Nabi itu kuat menghadapi itu. Tapi Nabi itu semua Nabi itu ganteng kok. Tidak ada yang elek, itu tidak ada. Apalagi kumus-kumus, gudiken itu gak lah gitu ya. Itu bedanya sama kamu gitu ya. Harus tahan bantingan. Dan di pondok pesantren itu kamu yang terpokok itu bangun karakternya pinter no gampang. Pinter itu persoalan kurikulum, persoalan kamu menghabiskan rencana pembelajaran itu bisa. Tetapi membentuk diri kamu menjadi orang kuat untuk punya kemandirian, punya kuat di dalam berjuang itu tidak bisa. Momentum hidup terkadang datang tiba-tiba dan itu membutuhkan kesiapan kita untuk segala-galanya. Hidup itu tidak linier. Hidup itu tidak lurus bahwa kamu nanti kalau ini akan jadi ini, enggak. Makanya di pondok itu lepaskan saja semua. Tapi jangan sampai dol loh ya. Itu artinya kamu itu jangan mentarget diri kamu, saya mondok kudu dadi ngene. Itu Anda terlalu mendekati sama Gusti Allah. Yang penting kamu itu belajar ngaji, sholat jamaah, wiritan, ke makom. Di pondok itu bukan sekedar pinternya itu kudu manfaat, pinternya itu kudu barokah. Bisa jadi Anda di pondok ini tidak ngerti apa-apa, tapi pulang nanti Allah menunjukkan, Allah akan membuka itu. Karena Nabi itu memberikan ruang itu. Ilmu itu bisa saja di sini Anda masih belum terbuka pikirannya. Nanti tiba-tiba ditantang oleh morotua kiai. Morotuane kiai, meskipun anaknya gak pati ayu, kamu diambil jadi mantune gitu ya. Kamu kan kepeksa kudu belajar. Biyen sing belajar itu tuntas, akhirnya kamu menjadi belajar secara sungguh-sungguh. Itu luar biasa. Bisa jadi pintermu nanti di sana. Makanya momentum di pondok ini kamu jadikan dengan segala-galanya. Saya dulu itu organisasi, tak eloi. Ini contoh ya organisasi. Mulai dulu itu di komplek. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak, Mas Iskandar. Komplek itu masih ada organisasi ya. Di komplek dulu itu kalau malam Selasa itu latihan pidato. Berapi-api bahkan bergeni-geni. Tangannya begini, wis kadung ini lali pisan. Saudara-saudara, hadirin hadirat, para penjahit, para penjahat. Pokoknya tangannya sudah begini. Diwapalna sak minggu kadang itu lali. Tidak apa-apa. Pesantren ini miniatur Indonesia. Tebirung ini miniatur Indonesia. Anda ketika di sini kan kok Dindi ada semua. Kamu itu kan dari semua daerah ada. Kamu bisa belajar segalanya. Di sini salah gak apa-apa. Kamu pidato itu lali gak apa-apa. Tapi itu lakukan. Belajar untuk berbicara. Karena Anda punya tugas seperti Kanjeng Nabi. Nabi punya tugas untuk tabligh liyuballigha syahid al-ghaibah. Kamu yang sekarang asyahid di tengah-tengah lembaga pesantren ini, kamu nanti punya kewajiban untuk menyampaikan di masyarakat. Di antara caranya latihan pidato itu. Latihan ngomong. Kamu nanti akan dikasih tongkat ansitu. Nek kurang dowo ya ansono gitu ya. Nah, kalau situ kan dekat. Itu kalau tidak biasa itu bisa ndredeg kamu. Tongkatnya kamu bisa jatuh di bani calon mertuane dipecat kamu nanti malahnya. Kudu latihan. Ketoke sepele latihan pidato itu luar biasa. Saya karena latihan pidato di komplek, di Orda dulu organisasinya itu per daerah. Per daerah di pondok saya kira juga masih ada. Itu latihan pidato sampai dulu Al-Maghfurullah Kiai Subasim itu matur wis pidato Tebir ini pondok yang paling demokratis. Pengen ngeritik sopo wae iso, ngeritik gurune sopo wae iso waktu itu. Zaman itu. Kata Kiai Subasim wis gak apa-apa. Pokoknya aja ngobong pondok wae gitu. Ngomong koyo apa jadi speaker itu kalau sudah malam Jumat, malam Selasa itu sudah banter-banteran antar komplek itu dulu. Kompleknya enggak seperti ini dulu. Masih jelek begitu itu. Satu kamar, tapi itu nikmat itulah. Satu kamar ukuran 3x4 itu paling banter ya 3x4 diisi orang bisa 20-24 orang gitu. 24 santri itu ya.
Berkat dari situ, ketika lalu kemudian ada momentum, saya ditimbali oleh Kiai Subasim, disuruh jadi kepala sekolah aliyah. Saya di kepala sekolah aliyah. Jadi elek-elek ini saya ini mantan kepala sekolah aliyah. Mana yang aliyah ngacung? Wah. Makanya kok ketok ganteng-ganteng dewe gitu ya. Tapi nanti bojone kalah karo arek SMA, enggak ayune. Soalnya iso milih ya, iso milih. Dulu aliyah itu murni jamak mudzakkar salim. Ya, zaman saya dengan Kiai Sakir saya jadi kepala sekolah, itu termasuk kepala sekolah sing sondok ngenes karena gak ono siswa wedoke blas. Nah. Dulu murni betul, walim dulu kepala sekolah itu, wiritan tok isine ya. Sekarang kan enggak. Ya, sudah ada seger-segerannya kan begitu ya, aliyah. Sono wedoke ya. Dulu itu enggak ada. Saya sempat protes sama Kiai Subasim. Kok hanya SMA Kiai yang ada putrinya? Ya SMA kan calon aliyah kan calon kiai, biar khusuk sekalian atau gitu ya. Khusuk ketika sekolah ketemu wong wedok jelalatan dhewe malahan ya. Jadi momentum seperti itu akan datang ketika kamu sudah siap. Ada partai politik ketika reformasi, saya diminta untuk menjadi pendiri partai politik di Jombang. Wah, mewakili Tebu Ireng. Karena saya biasa pidato, biasa organisasi, yo iso wae gitu loh ya. Artinya kita siap untuk melakukan itu. Dalam hidup kamu, momentum akan terjadi dan sebuah momentum akan memanggil momentum yang lain. Kalau kamu sukses melakukan satu kegiatan, maka nanti orang akan memberi kamu tugas berikutnya seperti itu. Makanya eloki kabeh ya, organisasi, latihan pidato, dadi pengurus, di OSIS, di pondok, belajar sing tenanan, ngaji sing tenan. Di kamar kalau kamu ada temannya yang sudah bisa ngaji kitab, kamu minta belajar sendiri. Saya dulu mulai dari kompleknya dulu komplek D. Di kamar itu sudah biasa, masih papan tulis kecil, kemudian saya tulis geng ngulangi itu loh ya. Saya masih ingat ngajar nahwu pertama itu zaidun adalah kalimah terdiri dari lafadz za ya dal digandeng zaidun. Ngono niku dirumuskan. Kamu yang sudah bisa ngaji meskipun belum pinter nemen, ulangi adik kelas kamu. Gawe latihan, nek gak gelem pekson diulang. Yo, gawe latihan, gawe eksperimen mulang. Kalau kamu nanti biasa mulang, itu akan luar biasa. Ngedepi wong itu sudah biasa karena kamu punya kebiasaan tadi saya katakan untuk ilmu ini. Nah, Tebu Ireng punya segala-galanya. Kamu pulang sudah membawa nama Tebu Ireng, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Wong itu delok kamu itu wedi wesan. Alumni mana Mas? Tebu Ireng. Wah, sudah punya nilai 99, tinggal 1%. Dikon tahlil apal poga, nek wis apal udah langsung wis. Wong ngenteni, "Ki Bu, arek iki kok pinter teko Tebu Ireng pek mantu ae, Bu." Nah, langsung gitu. Langsung terbeli sudah kamu nanti ya. Langsung terbeli itu nanti ya. Wah itu. Mas Habib saja itu langsung kok ya. Bolak-balik ditawani itu enggak mau, semua ditolak sampai akhirnya milih dewe itu. Hampir enggak payu kawin itu ya. Kakek sing nawani soalnya ya. Jadi itu luar biasa. Makanya saya katakan harus punya ilmu, harus punya pengalaman, harus punya kemampuan untuk berorganisasi. Ilmu manfaat itu ilmu yang handling problem. Ilmu yang manfaat itu saya mendefinisikan ilmu sing iso memberikan nilai kemanfaatan kegunaan pada kehidupan ini. Nek awakmu iso mengatasi masalah, itulah ilmu yang manfaat, yang bisa menghandle terhadap problem kehidupan masyarakat. Kamu bisa matematika, bisa fisika, fisikanya kamu gunakan untuk yang baik. Tidak harus semuanya jadi kiai. Tidak semuanya kudu jadi kiai di Tebu Ireng ini. Makanya ada SMA, ada SMP, ada aliyah, ada mahat ali, ada apalagi muallimin. Muallimatnya belum ada ya? Muallimin saja ya. Kamu minta yang muallimin mana? Mau enggak kalau dibuatkan muallimat sama Gus Gikin? Wah langsung gelem deh ya, semangat ya.
Mu'allim itu sing wedok, nek tambah beras itu kan ada mu'allim mu'allimat. Tidak semua jadi kiai. Kok nek jadi kiai juga repot. Kakek kiai juga repot. Tapi paling tidak tadi nih ya, karena orang itu punya syakilah, punya kecerdasan yang berbeda-beda. Tetapi basic dasarnya punya akhlak, punya iman yang kuat itu harus. Makanya saya katakan bangun fondasi kamu dengan ilmu yang kuat, tapi sisi lain kamu kembangkan sesuai dengan fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dikotomi ilmu agama, ilmu umum itu aslinya gak ono. Tebuireng ini yang menyatukan dua ilmu. Tidak ada ilmu agama, ilmu umum itu gak ono, dikotomi itu tidak ada. Yang ada itu ilmu fardu ain, ilmu apa? Fardu kifayah. Itu dalam konsep kitab Bidayatul Hidayah. Fardu ain itu ilmu yang harus kamu pelajari untuk kepentingan kamu berhubungan dengan Allah, kewajiban kamu berhubungan dengan Allah, dan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kamu bermasyarakat terkait dengan hukum halal haram itu. Itu yang fardu ain. Fardu kifayah itu profesi. Harus ada. Kamu yang jadi dokter kudu ono, tapi dokter sing salate apik, sing ibadahi ku apik. Paham dong? Kamu jadi kiai juga begitu, kiai yang tidak sekedar ngerti agama, tapi ngerti tentang wawasan kehidupan. Pramila kudu dilengkapi juga dengan umum. Dulu di Aliyah itu saya bikin beberapa kaplingan itu. Ada sekolah jurusan MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Masih ada MAK. MAK dulu itu representasi kiai yang modern, perpaduan gontor dengan lirboyo, iso bahasa Inggris tapi iso moco kitab. Oh, itu MAK. Nggak tahu sekarang masih bisa ndak? Muga-muga cek iso ya. MAK itu dulu jagoannya baca kitab dan bisa bahasa Inggris, bahasa Arab dulu, biyen loh ya. Muga-muga saiki masih kelihatannya masih luar biasa sekarang. Ya, ini ndelok potongannya. Yang kedua dulu itu ada namanya IPS. IPS itu salaf, komandannya Pak Syakir ini dengan Gus Solah dulu. Karena dulu belum ada muallimin. Ali itu saya kapling salaf ini murni dari kiai murni. Sing tunggu wiritan sing ya. Itu salaf. Lalu ada IPA. IPA-nya itu yang ngerti umumnya bagus tapi punya dasar ngaji minimal kitab takrib biyen itu. Jadi ibaratnya gak nemen-nemen lah komoda gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang kan sudah ada unit masing-masing. Ono muallimin yang memang dicetak untuk ahli kitab, ada mahat ali, kelanjutan untuk secara akademik gitu. Anda bisa belajar dari semua itu. Oleh karena itu berbahagialah kamu sekali lagi berada di Pondok Pesantren Tebuireng, segalanya bisa Anda peroleh. Malam hari ini kita belajar dari semangat yang kita peringati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga agama caranya adalah dengan ilmu. Menjaga agama itu dengan ilmu. Kamu kudu mulang. Nek boleh kudu mulang. Mas Yoto nyambut gawene opo wae. Profesi kamu dadi opo wae silahkan, fardu kifayahnya silahkan. Tapi fardu ainnya kamu kudu mulang, masih mulang mek pirang jam dalam satu hari, dalam satu minggu hanya berapa hari, kudu mulang. Karena mulang itu yang menjadi jariah kamu dan bisa menjadikan agama ini terus bisa difahami oleh masyarakat, bisa dijaga oleh masyarakat, dan masyarakat bisa melakukan agama itu dengan baik. Jadi kudu mulang ya, harus mulang. Sa-isa-isomu mulang. Karena itu yang bisa menjaga agama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga kita semuanya dapat berkahnya Hadratus Syekh, para masyayikh Tebuireng. Sekali lagi kamu sering-seringlah baca Fatihah, ojo dilepaskan. Fatihah itu terus tiap ba'da sholat kepada Hadratus Syekh dan semua masyayikh, pada semua dzurriyyah. Kita doakan semuanya, Gus Kikin, Kiai Kikin kita doakan beliau sehat walafiat, punyai nunggoni kita semua, Kiai Syakir. Semuanya kita doakan sehat, guru-guru kamu semuanya di sini diberi kesehatan untuk terus menjaga kita di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amanat yang dapat kita pegang teguh untuk sekarang dan masa yang akan datang. Dilanjut dengan acara yang kelima, yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh beliau guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam kiram wa ila arwahim ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wa ila arwah masyayikhina muallimin wa dinqalin sundaru hadu Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usuli wa dzurriyyati masyayikh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا تلاميذنا أصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا ميسر يسر يا متبر تبر يا مسهل سهل علينا كل أسير سهل علينا كل أسير اللهم يسر لنا أمورنا وقضي حوائجنا وحسن مقاصدنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي وأصلح أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتم منا يوم نلقى فيه اللهم ارزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami haturkan kepada beliau kami aturkan terima kasih. Alhamdulillah, para hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada acara malam hari ini. Terakhir kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami pembawa acara, bila ada salah tutur kata maupun perilaku mohon dimaafkan. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.